Oke, kembali lagi bersama dengan kami di channel Wirausaha Official. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat baju gamis menggunakan furing ya teman-teman. Bagaimana caranya? Tonton dan simak videonya sampai habis ya teman-teman, biar tidak gagal paham ketika membuat baju gamis menggunakan furing. Nah, ini untuk potongan furingnya seperti ini, badan depan dan badan belakang teman-teman. Untuk yang sebelah kanan ini badan depannya, dan yang sebelah kiri untuk potongan badan belakangnya. Dan ini untuk potongan badan depannya yang ini ya teman-teman. Nah, ini untuk yang potongan badan belakangnya yang ini ya teman-teman, yang sebelah kanan. Dan untuk potongan bawahnya kita akan membuat sambungan seperti ini ya teman-teman. Untuk sambungan bagian bawahnya ini kita bikin potongan sama dengan potongan bagian badan belakangnya ya teman-teman, untuk panjangnya, karena nantinya akan dikerut ya teman-teman. Ini untuk potongannya seperti ini untuk baju gamis ya teman-teman. Jangan sampai salah. Ini untuk potongan furingnya di bagian atas. Nah, ini untuk potongan bagian lengannya seperti ini teman-teman. Kita bikin seperti ini untuk potongannya. Dan yang warna coklat sendiri ini untuk potongan bahan furingnya ya teman-teman. Jadi agak kecil karena nantinya kita akan bikin kerutan teman-teman, biar di bagian lengannya itu bisa cantik ya teman-teman. Oke, langsung saja ke tutorial cara menjahitnya ataupun cara membuatnya. Langkah yang pertama, kita akan tembak di bagian potongan badan sambungannya ya teman-teman. Kita tembak saja seperti ini. Harus kita tembak saja kerut seperti ini. Usahakan menggunakan sepatu kerut yang ada setelannya ya teman-teman. Kita jahit tembak saja seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Sudah kita jahit di bagian ininya. Tengahnya sudah kita jahit seperti ini. Kita jahit tembak kerutan di bagian tengahnya. Lalu langkah selanjutnya di bagian potongan badan belakangnya sama. Kita jahit tembak seperti ini. Untuk potongan bagian badan tengahnya ya teman-teman, kita tembak saja menggunakan sepatu kerut. Karena ini untuk baju gamisnya sendiri kita bikin tutorialnya menjahitnya secara full ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah kita jahit seperti ini. Sudah kita tembak, ada kerutannya ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita ganti di bagian sepatunya. Kita menggunakan sepatu stik kecil biasa teman-teman. Nah, ini untuk potongan badan belakangnya ya teman-teman. Untuk furingnya seperti ini. Kita akan pasang mangkokan. Untuk sebelumnya di bagian mangkokannya harus kita obras terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita jahit mengikuti mangkokannya saja. Seperti ini. Oke, sudah kita jahit seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian pundaknya ya teman-teman. Nah, ini untuk potongan badan depannya seperti ini. Kita rempel di bagian pundaknya. Karena ini sistemnya rempel di bagian pundaknya, saya sengaja menjahitnya bikin rempelan ya teman-teman, seperti ini. Oke, sesudah dijahit seperti ini, langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian klep boboknya ya teman-teman. Untuk klep boboknya kita menggunakan klep bobok Mustang ya teman-teman. Untuk sebelumnya harus dikasih kain keras, lalu kita akan bobok di bagian tengahnya seperti ini. Untuk tutorial cara menjahit klep bobok Mustang sendiri sudah pernah saya upload
tutorialnya ataupun belahan kancing depannya, itu khusus saya bikin tutorialnya secara full. Kalau teman-teman ingin lihat playlistnya sendiri sudah saya bikin teman-teman, tinggal teman-teman cari saja di channel saya cara menjahit klep bobot Mustang ataupun belahan kancing depan pada baju ya teman-teman. Caranya seperti ini. Jadi kita sekalian di bagian fouringnya itu kita jahit ya teman-teman. Nah seperti ini, kita bobok sekalian di bagian fouringnya. Nah kita balik seperti ini, kita balik, kita jahit sampai ujung. Nah ini seperti ini ya teman-teman, tinggal nantinya diopras saja di bagian klepnya. Nah ini sesudah diopras ya teman-teman, sesudah diopras ini seperti ini. Jadi operasannya mengikuti jahitannya saja. Lalu kita timpa 1 jarum saja teman-teman keliling untuk klep bobok Mustangnya ataupun belahan kancing depan pada baju gamis ataupun baju wanita ya teman-teman, hampir sama untuk tutorialnya. Ini untuk benangnya putus, kita masukkan lagi. Nah seperti ini. Ini udah jadi untuk di bagian klep bobok Mustangnya ataupun belahan kancing depan pada baju teman-teman. Nah kita potong seperti ini. Sesudah dijahit seperti ini, lalu kita akan menjahit di bagian mangkok pundaknya ya teman-teman. Nah posisi fouring ini bagian potongan depannya seperti ini, potongan badan belakang. Nah yang bagian depan kita timpa di bagian atasnya. Usahakan mangkokannya itu berada di bagian bawah biar nanti berada tepat di bagian luar ya teman-teman. Nah seperti ini. Untuk baju gamisnya sendiri kita tidak menggunakan kantong samping ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin dikasih kantong samping juga bisa. Di video saya sebelumnya sudah saya bikin tutorial cara menjahit kantong samping baju gamis. Oke, lalu kita bikin di bagian tali di bagian sampingnya ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke, lalu kita akan membaliknya seperti ini ya teman-teman. Kita balik seperti ini. Lalu kita balik. Lalu kita akan menjahit di bagian sampingnya seperti ini. Karena ini untuk gamisnya sendiri sengaja saya bikin di bagian fouringnya itu gantung ya teman-teman. Jadi tidak kita gabungkan. Untuk sebelumnya sudah pernah saya bikin tutorialnya cara menjahit baju gamis full fouring dengan gabung di bagian bajunya ya teman-teman. Karena ini saya bikin tutorialnya gamis gantung ya teman-teman untuk di bagian fouringnya. Kita jahit seperti ini. Dan di bagian yang sebelahnya lagi kita jahit sama seperti ini. Jangan sampai lupa kita kasih tali di bagian sampingnya seperti ini. Lalu kita jahit sampai ujung ya teman-teman. Usahakan di bagian tulang kerutannya harus sama. Kita jahit sampai ujung seperti ini. Udah jadi. Langkah selanjutnya kita akan obras teman-teman. Nah jadi posisinya seperti ini. Pundaknya kita obras terlebih dahulu.
Di bagian pundaknya kita obras. Nah, lalu di bagian sampingnya kita bikin 2 kali jalan teman-teman. Nah, ini kita obras terlebih dahulu di bagian bahan, di bagian luarnya kita obras seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu di bagian furingnya diobras sendiri-sendiri ya teman-teman, jangan digabung seperti ini, karena ini untuk gamisnya sendiri, gamis gantung menggunakan furing gantung teman-teman. Nah, ini posisinya seperti ini. Ini untuk bahannya sendiri sangat licin ya teman-teman. Nah, seperti ini, yang satu sama. Kalau ingin dua-duanya dijahit di bagian furingnya juga bisa teman-teman, karena ini biar cepat pengerjaannya. Di bagian furingnya tidak kita jahit, langsung kita tembak obras saja teman-teman, biar tidak kelamaan durasinya ya teman-teman. Kita obras seperti ini. Harus kita samakan. Kita obras sampai ujung ya teman-teman, karena ini untuk bahannya sendiri sangat licin. Oke, seperti ini. Jangan lupa di bagian furing di bagian bawahnya juga harus kita obras ya teman-teman, muter. Nah, posisinya seperti ini. Nah, yang ini harus kita obras terlebih dahulu di bagian furingnya ya teman-teman, untuk sebelumnya. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat di bagian kerahnya ya teman-teman. Nah, posisinya seperti ini cara menjahit kerah. Kita bikin kerah kemeja teman-teman. Kita jahit di bagian kerahnya terlebih dahulu seperti ini. Video ini saya khususkan bagi para pemula yang baru belajar menjahit ya teman-teman, karena di channel ini sangat tepat untuk Anda yang baru belajar menjahit teman-teman. Nah, kita bikin seperti ini untuk alat cara membalik di bagian kerahnya. Lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian kerahnya ini ya teman-teman, seperti ini. Kita timpa, cukup 1 sepatu saja keliling. Nah, ini untuk di bagian lapisan di bagian bawahnya, lapisan kerah kaki ya teman-teman, seperti ini. Untuk sebelumnya harus dikasih kain keras terlebih dahulu teman-teman. Nah, seperti ini udah jadi. Lalu kita akan menjahit di bagian kerahnya, kita gabungkan. Nah, seperti ini posisinya. Nah, ini untuk patronnya sendiri sudah saya bikin. Nah, jadi posisinya kain kerasnya ini berada tepat di bagian atas, dan ini juga berada di bagian atas ya teman-teman untuk kakinya. Lalu kita bikin patron. Jadi jahitannya ini untuk di bagian kerahnya mengikuti patronnya saja teman-teman. Videonya durasinya cukup lama ya teman-teman. Yang penting teman-teman nantinya tidak gagal paham ketika menjahit mengikuti tutorial dari channel ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita rimbas di bagian sampingnya. Lalu langkah selanjutnya kita akan memasang di bagian kerahnya teman-teman, seperti ini. Untuk sebelumnya di bagian kerahnya sendiri harus dikasih tanda di bagian pundaknya, biar nanti di bagian kanan dan kirinya itu tidak panjang sebelah ya teman-teman. Ini untuk kerahnya sendiri memang sudah saya kasih tanda di bagian pundaknya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita memasangnya dari bagian yang buat di luar ya teman-teman, seperti ini. Oke, lalu langsung kita timpa teman-teman di bagian kerahnya. Nah, kita timpa seperti ini.
Usahakan menimpanya harus berada tepat di bagian atasnya jahitan dasarnya ya teman-teman, seperti ini. Kita putar. Nah, ini untuk di bagian kerahnya udah jadi seperti ini. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan membuat di bagian lengannya nantinya teman-teman. Nah, ini untuk lengannya sendiri potongannya. Kita akan bikin di bagian lengannya teman-teman. Kita kasih karet, usahakan karetnya cukup 10 cm saja teman-teman. Seperti ini. Di bagian ininya 10 cm, ataupun tergantung teman-teman sendiri ya teman-teman. Ada yang 20 juga bisa teman-teman. Kalau untuk di bagian lengannya untuk yang panjang, tergantung selera teman-teman sendiri cara menjahitnya. Nantinya kita kasih karet seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan menggunakan sepatu kerut teman-teman. Sepatu kerut yang ada setelannya. Nah, langsung kita jahit di bagian ininya. Kita jahit kerutan seperti ini. Yang satunya lagi sama. Ini untuk di bagian lengannya. Lalu langkah selanjutnya kita akan gabungkan dengan furingnya ya teman-teman. Nah, ini posisinya nantinya harus ini untuk di bagian furingnya ya teman-teman, seperti ini. Kita akan jahit. Jadi posisinya karet yang di bagian lengannya itu berada tepat di bagian atas ya teman-teman. Karena nanti untuk karetnya sendiri harus berada tepat di bagian dalam ya teman-teman. Nah, yang satunya sama, kita tembak saja seperti ini. Biar nanti pengerjaannya itu bisa cepat teman-teman. Oke, sudah kita jahit seperti ini. Lalu kita ganti lagi di bagian sepatunya menggunakan sepatu stick ataupun sepatu bebek juga bisa teman-teman. Lalu kita jahit di bagian lengan karetnya menggunakan karet. Untuk ukurannya saja 20 cm ya teman-teman, seperti ini. Kita timpa karet seperti ini ya teman-teman. Oke, udah kita jahit seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita samping. Untuk sampingnya sendiri, untuk di bagian lengannya kita bikin kolong ya teman-teman. Jadi jahitannya itu tidak terlihat. Jahitannya berada tepat di bagian tengah. Jadi tidak kelihatan. Nggak usah diopras ya teman-teman. Karena ini untuk di bagian dalam nantinya. Posisinya seperti ini. Yang satunya sama, kita jahit juga seperti ini. Nah, seperti ini sudah kita jahit seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita balik seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu di bagian dasarnya ini kita jahit saja. Biar nanti ketika kita menempel di bagian lengannya itu nantinya enak ya teman-teman. Nantinya enak
untuk di bagian lengannya ya teman-teman nantinya. Nah ini sambil kita rempel lagi biar sama di bagian kerutannya. Nah seperti ini udah jadi di bagian lengannya yang satu, yang satunya lagi sama kita jahit juga. Nah kita jahit dasar seperti ini. Nah jadi bentuknya seperti ini untuk di bagian lengannya ya teman-teman. Udah jadi seperti ini di bagian lengannya. Tinggal kita pasang saja di bagian lengannya nantinya teman-teman. Langsung kita pasang di bagian lengannya. Cukup satu sepatu saja teman-teman. Nah seperti ini. Usahakan di bagian karetnya harus berada tepat di bagian pundaknya ya teman-teman. Nah, kita jahit pelan-pelan saja seperti ini. Untuk karetnya harus tepat di bagian pundaknya. Nah seperti ini, tinggal nantinya diopras di bagian lengannya. Yang satunya ini juga sama, kita pasang di bagian lengannya. Cukup satu sepatu saja teman-teman. Seperti ini kita jahit keliling. Oke, udah jadi di bagian lengannya. Tinggal kita lilit di bagian bawahnya menggunakan sepatu lilit ya teman-teman. Untuk sepatu lilitnya sendiri tergantung selera teman-teman sendiri untuk menggunakan sepatu lilit nomor berapa ya teman-teman. Ini kalau yang ini saya bikin sepatu lilit nomor 4 cm ya teman-teman. 4 mili teman-teman. Kita gunakan sepatu lilit 4 mili seperti ini. Kita jahit di bagian bawahnya menggunakan sepatu lilit seperti ini. Kita jahit keliling di bagian bawahnya, dan di bagian atasnya itu di bagian lengannya tinggal kita opras mengikuti jahitannya saja. Untuk operasannya ya teman-teman, untuk operasannya mengikuti jahitannya saja. Kalau menggunakan sepatu lilit seperti ini enak ya teman-teman, seperti ini. Nah ini udah jadi di bagian bawahnya sudah kita lilit ya teman-teman. Dan nantinya untuk ini di bagian bawahnya dalamnya seperti ini menggunakan furing seperti ini ya teman-teman. Cara tinggal nantinya digosok. Karena ini untuk furingnya sendiri kita. Nah ini untuk di bagian depannya, di bagian luarnya seperti ini untuk jadinya baju gamis menggunakan furing dengan klep bobok di bagian tengah dan kerah di bagian atasnya ya teman-teman. Tinggal nanti di bagian klepnya itu kita menggunakan kancing ya teman-teman, lubang kancing di bagian klepnya. Tinggal kita kancing saja. Nah kita akan dekatkan untuk kameranya menggunakan tali samping 2 di bagian sampingnya. Dan ini untuk di bagian lengannya seperti ini ya teman-teman. Untuk sebelumnya harus diopras terlebih dahulu di bagian lengannya ya teman-teman. Ini full furing ya teman-teman. Cara membuat ataupun cara menjahit baju gamis menggunakan full furing. Nah ini untuk di bagian lengannya. Ini ada rempelan di bagian samping depannya dan klep bobok ataupun klep mustang ya teman-teman. Nah ini untuk ada tali di bagian sampingnya seperti ini.
Nah, seperti ini jadinya untuk baju gamis menggunakan foring ya teman-teman, ataupun cara menjahit baju gamis menggunakan foring dengan klep bobok di bagian tengahnya, tinggal nantinya kita kancing saja di bagian tengahnya ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk jadinya baju gamis. Oke, mungkin cukup sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.